Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 1 pada semester 1 fase C kelas 6 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat dengan IPAS, pada tema bagaimana tubuh kita bergerak. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari kerangka tulang adalah A. Memberikan bentuk pada tubuh manusia, B. Tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh, C. Melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh, dan D. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, anak-anak semuanya, mari kita lihat di sini yang bukan merupakan fungsi dari kerangka tulang atau fungsi rangka. Kita lihat di sini A. Memberikan bentuk pada tubuh manusia. Lah, ini merupakan fungsi dari rangka. B. Tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh. Lah, ini juga merupakan fungsi rangka. Melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh seperti hati, ginjal, itu dilindungi oleh rangka ya. Nah, kemudian memompa darah ke seluruh tubuh, lah ini bukan, karena yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah fungsi dari jantung. Sehingga di sini yang bukan adalah yang D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya. Bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menggabungkan antar tulang satu dengan yang lainnya adalah A. Otot, B. Sendi, C. Pembuluh darah, D. Kulit. Ya, anak-anak semuanya, bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menggabungkan antar tulang satu dengan yang lainnya itu adalah sendi, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan penampang dari otot A. Otot polos, B. Otot luri, C. Otot jantung, D. Otot hati. Ya, anak-anak semuanya, di sini bisa kalian lihat bahwa gambar ini merupakan penampang dari otot luri, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 4. Manusia dapat berjalan, berlari, melompat, serta melakukan gerakan lainnya. Ini menunjukkan fungsi kerangka tulang, yakni A. Memberikan bentuk pada tubuh manusia, B. Tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh, C. Melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh, D. Membantu untuk berdiri tegak. Ya, anak-anak semuanya, karena di sini kata kuncinya manusia dapat berjalan, berlari, melompat, serta melakukan gerakan lainnya, maka jelas ini menunjukkan bahwa fungsi kerangka tulang yakni ada kata tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh. Nah, ini anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5, anak-anak ya. Oke. Bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu adalah A. Sendi, B. Otot, C. Tulang, D. Pembuluh darah.
Ya, anak-anak semuanya, untuk pertanyaan nomor 5 ini kata kuncinya adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan. Lah, ini menggerakkan bagian tubuh tertentu. Itu adalah jelas fungsi dari otot, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya untuk soal nomor 6. Bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu merupakan ciri-ciri dari otot A. Otot polos, B. Otot luri, C. Otot jantung, D. Otot hati. Ya, anak-anak semuanya, di sini bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Ini merupakan anak-anak semuanya merupakan ciri dari otot polos, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, kalau seperti kabel tadi dan berwarna lurik namanya otot lurik. Kalau ini gelondong seperti potongan-potongan kayu, itu merupakan ciri dari otot polos. Baik, berikutnya soal nomor 7 anak-anak semuanya. Bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh adalah A. Sendi, B. Otot, C. Tulang, D. Pembuluh darah. Lah, anak-anak semuanya, ini tadi sudah kita kupas ya, bahwa bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh, melindungi hati, ginjal, lambung. Lah, itu namanya tulang, anak-anak ya, atau rangka. Karena salah satu fungsinya juga melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8. Bentuknya serabut seperti serabut kabel merupakan ciri-ciri dari otot A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, kemudian D. Otot hati. Ya, anak-anak semuanya, bentuknya serabut seperti serabut kabel ya, merupakan ciri-ciri dari otot lurik, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak semuanya, soal nomor 9. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman. Nah, ini antara serabut yang satu dengan serabut lainnya merupakan ciri-ciri dari otot A. Otot polos, B. Otot luri, C. Otot jantung, D. Otot hati. Ya, anak-anak semuanya, di sini bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya, itu merupakan ciri-ciri dari otot jantung, anak-anak semuanya. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Adapun soal nomor 10, gerak yang kita lakukan bisa lentur karena adanya A. Sendi, B. Otot, C. Tulang, D. Pembuluh darah. Ya, anak-anak semuanya, gerak yang kita lakukan itu bisa lentur itu karena adanya sendi, anak-anak ya. Nah, itu sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Ya, sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain merupakan ciri-ciri dari A. Sendi putar, B. Sendi geser, C. Sendi pelana, D. Sendi engsel. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain merupakan ciri-ciri dari sendi putar, anak-anak ya. Nah, ini kata kuncinya melakukan putaran ini ya. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Soal nomor 12. Sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang ya merupakan contoh dari sendi A. Sendi putar, B. Sendi geser, C. Sendi pelana, D. Sendi engsel. Ya, anak-anak semuanya, karena di sini sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan ya
Nah, ini ada gerakan pergeseran dan sendi pada ruas tulang belakang. Ini merupakan contoh dari sendi geser anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 13. Sendi pada lutut dan siku-siku merupakan contoh dari sendi A sendi putar, B sendi geser, C sendi pelana, D sendi engsel. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa lutut dan siku-siku itu bisa bergeraknya hanya satu arah dan kembali ke seperti semula seperti pintu. Sehingga ini contoh dari sendi engsel anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 14. Oke, di bawah ini yang bukan fungsi dari sistem saraf adalah A. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Lah, ini merupakan fungsi saraf, sistem saraf. B. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Lah, ini juga fungsi sistem saraf. C. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Ya, ini juga fungsi dari saraf. Fungsi dari sistem saraf maksudnya. Yang D. Memompa darah ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Lah, ini bukan fungsi sistem saraf, tapi ini fungsi dari jantung. Jadi jelas sekali di sini yang bukan fungsi dari sistem saraf adalah yang D anak-anak semuanya. Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah adalah A. Osteoporosis, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Skoliosis. Ya anak-anak semuanya, penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah itu adalah osteoporosis ya anak ya. Lah, ini kalsiumnya kurang sehingga kepadatan tulang menurun dan tulang keropos, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 17 anak-anak semuanya, kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan disebut dengan A. Osteoporosis, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Skoliosis. Ya anak-anak semuanya, kelainan tulang punggung di mana bagian bawah ini melengkung secara berlebihan itu disebut dengan lordosis anak-anak, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 18. Kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri atau menyamping berarti ini ya, disebut dengan A. Osteoporosis, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Skoliosis. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya tulang punggungnya itu bengkoknya ke kanan atau ke kiri atau ke nyamping ya, ke samping. Ini merupakan atau disebut dengan skoliosis anak ya. Sehingga jawabannya adalah D. Perlu kalian ingat-ingat, barangkali ini keluar di dalam ujian sumatif bab 1 di sekolah kalian. Baik, berikutnya anak semuanya soal nomor 19. Masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit merupakan penyebab penyakit A. Tetanus, B. Demam, C. Mencret, D. Gagal ginjal. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah bakteri Clostridium tetani. Lah ini ya, berarti ini penyebab penyakit tetanus ini anak ya, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Soal nomor 20. Terkilir atau kesleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian A. Hati dan jantung, B. Mata dan telinga, C. Kaki dan tangan, D. Kepala dan tangan. Ya anak-anak semuanya, di sini terkilir atau kesleo ini biasanya cedera pada otot alat gerak manusia. Sehingga di sini jelas sekali adalah kaki dan tangan, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk asesmen sumatif
semester 1 pada bab 1 mata pelajaran IPAS pada fase C atau kelas 6. Semoga video ini tentunya ya bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.